Halo kelas 7, hari ini Ibu akan menjelaskan materi baru yang berjudul Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup. Di materi ini kamu akan mengenal istilah-istilah seperti hierarki biologi, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Di bab ini kita akan belajar bahwa ternyata makhluk hidup dan alam semesta itu tersusun dari unit-unit yang lebih kecil. Sebagai gambaran, kamu pasti tahu bahwa setiap kelas ada organisasi kelas di dalamnya. Mungkin kamu juga salah satu siswa yang tergabung di dalamnya. Nah, misalnya, Messi adalah ketua kelas di kelas 72. Maka dapat disimpulkan, Messi adalah anggota dari kelas 72. Kelas 72 adalah bagian dari SMP Kristen di Palopo. Dan kalau ditarik lebih besar lagi, SMP Kristen Palopo adalah bagian dari SMP-SMP di Palopo. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa ternyata Messi adalah unit terkecil dari organisasi sekolah yang ada di Palopo. Nah, sekarang coba perhatikan tubuhmu. Kira-kira apakah tubuhmu memiliki unit-unit yang lebih kecil? Apa nama unit yang paling kecil yang menyusun tubuhmu? Ada yang tahu? Oke. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan bahas satu topik ya. Di gambar ini ada contoh sistem organisasi kehidupan. Di bagian paling atas itu ada pohon, rusa, rumput, dan harimau. Nah, kelompok organisasi ini ternyata terdiri dari kumpulan organisme. Nah, organisme tersusun dari sistem organ. Sistem organ tersusun dari kumpulan organ, dan organ tersusun dari kumpulan jaringan. Jaringan tersusun dari kumpulan sel, dan sel tersusun dari kumpulan molekul. Nah, serangkaian tingkatan ini disebut hierarki biologi. Jadi hierarki biologi adalah urutan unit-unit yang membentuk hierarki atau tingkatan struktur organisasi kehidupan. Nah, sekarang kita akan lihat bagian yang paling kecil yang menyusun tubuhmu itu disebut sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Macam-macam sel berdasarkan jumlah selnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, uniseluler, yang kedua, multiseluler. Uniseluler artinya bersel satu. Uni artinya satu. Seluler artinya sel. Jadi makhluk hidup ini hanya memiliki satu sel dalam tubuhnya. Contohnya amoeba, paramecium, dan euglena. Sementara yang multiseluler itu artinya bersel banyak. Contohnya ada tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Jika sel dibedakan berdasarkan jumlah selnya, dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Berikutnya macam-macam sel berdasarkan ada tidaknya membran inti. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokariot. Pro berarti sebelum, dan kariot berarti nukleus. Prokariotik artinya memiliki inti sel, tetapi inti tersebut tidak terselubungi oleh membran inti. Yang kedua, sel eukariotik. Kalau yang prokariotik itu tidak memiliki membran inti, eukariotik memiliki membran inti. Membran inti itu berbeda dengan membran sel. Kita bisa lihat di gambar sel prokariotik. Membran sel yang digambar warna hijau itu adalah selaput yang menyelubungi organel-organel sel di dalamnya. Ya, tapi kalau membran inti, dia hanya menyelubungi inti sel saja. Ada di gambar yang sel eukariotik. Nah, prokariotik memiliki membran sel tapi tidak memiliki membran inti. Sementara sel eukariotik memiliki membran sel dan membran inti sekaligus. Berikutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan itu memiliki beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Begitupun sebaliknya. Coba, sekarang perhatikan
organel sel apa yang dimiliki oleh sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan atau sebaliknya? Silahkan dipikirkan. Oke, sudah ketemu? Di sel hewan ada organel membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum endoplasma. Sementara di sel tumbuhan ada dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Nah, mungkin kamu sudah ada yang menemukan. Berikutnya Ibu sudah rangkumkan dalam sebuah tabel perbedaan dan persamaan sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsi dari setiap organel sel. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel tidak terdapat pada hewan, tetapi terdapat pada tumbuhan. Fungsinya untuk membentuk dan melindungi isi sel. Kita tahu ya bahwa hewan itu memiliki alat gerak dan itu bisa dijadikan sistem pertahanan tubuhnya dari ancaman lingkungan. Sementara tumbuhan tidak bisa berpindah tempat atau bergerak secepat hewan. Oleh karena itu dia punya struktur yang kaku dan kuat, yaitu dinding sel, yang berfungsi untuk melindungi isi sel di dalam tubuhnya. Kemudian, selaput sel. Selaput sel ini sama dengan membran sel, terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Ketiga, inti sel. Terdapat di kedua-duanya, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas sel. Jadi inti sel ini bertindak sebagai otaknya, ya, yang mengontrol dan mengatur setiap aktivitas sel di dalamnya. Berikutnya, plastida atau kloroplas. Hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan membutuhkan kloroplas untuk berfotosintesis, menghasilkan makanannya sendiri. Sementara hewan, dia bisa mendapatkan makanan dari tumbuhan ataupun hewan lainnya. Yang kelima adalah vakuola. Vakuola itu hanya terdapat pada tumbuhan, berfungsi untuk menyimpan kristal atau bahan atau timbunan lain sebagai cadangan makanan. Vakuola tidak terdapat pada hewan tingkat tinggi, tapi sebagian hewan tingkat rendah seperti hewan bersel 1 itu memiliki vakuola yang ukurannya lebih kecil dibandingkan tumbuhan dan berfungsi untuk pencernaan makanan. Kita bisa lihat di slide sebelumnya. Pada sel tumbuhan, vakuolanya itu ukurannya sangat besar. Sementara sel hewan, dia jauh lebih kecil. Berikutnya, mitokondria. Mitokondria terdapat pada hewan dan tumbuhan, berfungsi untuk pusat pembakaran atau pernafasan atau yang disebut respirasi sel. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom hanya terdapat pada hewan dan berfungsi untuk mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat di dalam sel. Kedelapan, badan Golgi terdapat di kedua-duanya, fungsinya untuk membantu pembentukan protein dan mengeluarkan zat keluar sel. Yang kesembilan, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada yang kasar dan halus, terdapat di hewan dan tumbuhan. Fungsinya untuk membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Dan yang terakhir ada ribosom, terdapat di hewan dan tumbuhan, berfungsi untuk membantu pembentukan protein, mengeluarkan zat keluar sel. Nah, untuk ribosom, ini tidak terdapat di gambar, tapi coba sekarang kamu lihat retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada di sekitar nukleolus dan nukleus yang seperti bintik-bintik hitam, ya, ada garis-garis seperti bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam itulah ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar, ya. Jadi walaupun di gambar tidak ada keterangan ribosom, kamu harus tahu di mana letak ribosom.